Kita stop video biar internetnya stabil. Baik. Oke. Saya lanjutkan ya. Itu ini ada yang baru masuk. Saya coba jelaskan kepada rekan-rekan sekalian. Oke, ini ada contoh sebuah TA yang dicontoh ini. Cuman di contoh ini kita batasin, nggak selengkap apa yang ada. Kalian setelah mendapatkan sebuah objek, kalian harus berceritakan kegiatan yang terjadi dan permasalahan, terus kalian narasikan dalam bentuk penulisan seperti ini. Makanya tugas kelompok. Untuk membuat bagian latar belakang ini seminggu dari sekarang. Bisa? Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini ulang dari awal. Ini adalah TA kakak tingkat. Perkembangan sistem informasi pada zaman saat ini semakin maju, berkembang pesat, bla bla. Ini cerita umumnya, narasinya tentang sistem informasi ya. Kemudian di paragraf kedua, pikiran utamanya adalah bagaimana pengembangan sistem informasi. Terus paragraf penjelasnya dilanjutkan. Kemudian di paragraf ketiga menceritakan tentang komputer. Habis itu kelebihan komputer apa, baru mulai menyempit lagi UMKM. UMKM butuh yang namanya sistem informasi. Sistem informasi di sini maksudnya adalah aplikasi komputer. Ya, entah berbasis Excel, entah berbasis Access ataupun berbasis lain. Nah, di UMKM ini difokuskan lagi, di sini ada cerita. Nah, berpengaruh pada kepuasan pelanggan di ranti rumah pengantin, di mana merupakan perusahaan yang menawarkan jasa rias pengantin, penyewaan pakaian, dan dekorasi pernikahan. Nah, jadi ada 3 proses bisnis yang akan dikerjakan sama kakak tingkatmu yang ngisup TA ini. Yang pertama bagaimana MUA rias pengantin, kemudian bagaimana proses menyewakan pakaian, ya, apa yang transaksi apa yang terjadi, kemudian sama dekorasi pernikahan. Pernikahan emang didekorasi. Yang didekorasi adalah tempat pernikahan. Ini kata-katanya dekorasi tempat pernikahan. Cuman disingkat aja ya, dekorasi pernikahan. Karena kecepatan pelayanan memberi dampak ke perusahaan tersebut, maka akan mendapat predikat baik dari pelanggannya, sehingga tidak ragu lagi jika ingin kembali menggunakan jasa di usaha pengantin tadi. Begitu ceritanya. Kemudian di sini ada lagi bercerita, selama ini masih menggunakan sistem manual. Contoh kayak yang tadi ya, kayak skripsinya orang. Nah, disolusikan menggunakan program komputer yang belumlah maksimal, sehingga penulis menggunakan Excel sebagai software pendukung kegiatan usahanya. Kalau kita menggunakan Access. Nah, makanya tadi kembali ke sini, nanti tahapan-tahapannya, ini kita download aja ya, kita jadikan rujukan kita juga, biar nanti saya kirim ke WA kalian. Rujukan kelas 4A, set. Oke. Nanti yang pertama kita harus melakukan observasi supaya bisa menulis seperti ini ya. Setelah diobservasi, pokoknya apa yang kira-kira mengikuti contoh silahkan kamu buat. Kelemahannya apa? Kalau ini kasusnya bengkel. Jadi yang pertama, observasi pada bengkel, melakukan wawancara kepada pemilik bengkel. Bagi yang baru ngejom, kasusnya tadi 11-12 dengan cerita yang ada di rumah pengantin. Ada kegiatan servis kendaraan, ada kegiatan apa di situ di bengkel tuh, penjualan spare part. Nah, ada sama proses pelaporan. Laporan servis, laporan spare part. Intinya seperti itu. Kemudian di sini studi pustaka, mempelajari referensi tentang Java. Ini bukan Java ya, kita akses. Kemudian membuat aplikasi data bengkel dengan tahapan kita harus menganalisa sistem, mengumpulkan kebutuhan yang diperlukan, kemudian merancang desain sistem. Desain sistem ini nanti sudah kalian tentukan tabel apa aja diperlukan. Kalau bengkel perlu tabel ini, tabel kendaraan, kemudian tabel barang untuk spare part-nya ya, kemudian tabel mekanik, perlu nggak di bengkel, sama tabel admin, orang yang mengatur, terakhir sama tabel biaya servis, supaya ketahuan. Nah, ketika aku mudah begini menjelaskan, kenapa mudah? Karena aku sudah sering, tapi aku pengen memahamkan kepada kalian semua, biar enak menentukan, oh ini, ikutin aja ceritanya.
Oke, baru nanti implementasi ya. Implementasi ini kalian buat aplikasinya sesuai dengan desain, sesuai dengan rancangan yang pengen kalian harapkan. Makanya kita ngedraft tuh, ngerancang, mau bikin form ini, mau bikin ini jadinya apa. Makanya nanti ada form, ada report. Untuk memfilter nota, bisa enggak kamu? Dari akses? Belajar enggak? Belum? Dari kue? Belum. Oh ya, ada manusia di Jom ya. Ada yang ngomong tadi ya. Lupa aku ada orang di Jom. Maaf ya. Kita lanjut ya. Di sini lanjut di sini implementasi uji coba. Kemudian di sini ini kita lihat ini sistematika penulisan di mana-mana kayak gini. Guys, nanti aja aku ambil. Rumusan masalah ini secara sederhana. Bagaimana cara merancang dan membuat sebuah sistem informasi di bengkel dengan menggunakan Microsoft Access. Aku nggak tahu nanti kalau Excel ngajarnya apakah kalian seperti ini, buat seperti ini atau enggak. Kemudian tujuan penulisan untuk mengetahui bagaimana cara merancang dan membuat sistem kayak gitulah. Manfaatnya apa bagi kalian, kemudian bagi pembaca, ya. Nah, seperti itu sederhananya. Lanjut. Bagian kedua adalah metode penelitian. Tapi kalau deskripsi lengkap, bagian kedua itu masih landasan teori. Teori tentang manajemen, transaksi, teori tentang akuntansi, ya kan? Nah, kemudian teori, ini teori sebenar, apa ya? Nah, kita nggak butuh teori ini. Kemudian permodelan. Permodelan ini use case diagram. Nanti aku ngajarkan kalian bagaimana memodelkan. Maksudnya permodelan dalam sebuah aplikasi, kita setelah kamu tahu proses bisnis, kegiatan-kegiatan transaksional yang terjadi di dalam apa? Di dalam unit yang mau kita bikin aplikasinya, langkah kedua kita membuat sebuah model, kita rancang nih. Proses apa aja yang terjadi. Nanti aku jelaskan. Makanya ada gambar-gambar seperti ini. Siapa aktornya, siapa yang ini, ya kan, melakukan apa dia di sini. Nah, kemudian bagaimana merancang ERD-nya. ERD itu merancang tabel-tabelnya, kemudian sampai menjadi sebuah relationship. Oke, ini teorinya doang. Biasanya kalau anak S1 sih. Nih, analisisnya. Nah, yang sebenarnya setelah itu kalian langsung, ini aku jadikan bab 2 kalau di sini. Nih, bab 2-nya. Ini definisinya. Nih ternyata dibutuhkan data ini ya. Kalau di sini, nih ada bercerita dulu gambarannya. Atau ini aja yang jadi patokan sebentar. Nah, kamu bercerita, nanti ini aja deh. Ini kusisipkan di sini ya. Ku bikin rapikan lagi, nanti kamu ikuti yang setelah kurapikan. Bengkel Anugrah adalah bengkel yang melakukan perbaikan maupun servis rutin. Nah, ini ceritanya. Proses servis akan bermula dari pendaftaran ke staf. Konsumen mendaftarkan kendaraannya. Kemudian adminnya meminta data-data kendaraan. Kemudian admin menanyakan keluhan. Kemudian dicatat dalam satu nota. Baru dicek suku cadangnya. Setelah itu, staf admin memberikan daftar pekerjaan kepada mekanik. Ini kejadian yang bersifat apa ya, operasionalnya. Tentu saja dengan sistem yang sudah ini menyulitkan kerja dalam proses pengecekan stok karena masih manual, ya kan? Kemudian sistem yang baru dibuat sesederhana mungkin. Aplikasi baru dibuat memiliki mempermudah kinerja staf, mengecek stok suku cadang, melakukan pencatatan semua data, melakukan perhitungan biaya sampai pengecekan record servis dari sebuah kendaraan. Hari ini sudah sampai mana perkembangannya? Nah, bisa mencatat data kendaraan, mencatat keluhan. Jadi, bikin tabel kendaraan yang diservis, bikin tabel keluhannya dari konsumennya, bikin tabel apa suku cadangnya yang ada stoknya, kemudian bikin tabel transaksi perhitungan servisnya sampai ke nota ya. Kalau transaksi itu ada nota, ada laporan. Ingat ya. Output yang untuk ke konsumen adalah nota, output yang untuk ke kita laporan. Laporan nanti difilter, rekap harian, mingguan, bulanan. Nah, makanya nanti bergamatan biar kamu tidak beleng-beleng. Nah, ini use case diagramnya seperti ini. Ini aktornya siapa? Ini ditentukan nih. Aktornya siapa, administratornya ngapain, ya kan? Tapi kita nggak usah pakai use case diagram deh. Pakai proses bisnis yang sesederhana versi kita. Oke, sebentar, bosku. Di sini, ini yang ngejom ada berapa orang sih? Aku kok nggak tahu ya. Mana jomnya? Wah, partisipannya 11 orang aja, termasuk kami yang ada 12 di sini.
Ya, apa saja ya. Ini jangan terguring ya. Kita lanjutkan. Oke, di sini ada contoh. Intinya seperti ini, definisi operasionalnya apa, sistem informasi apa, Microsoft Access apa, kemudian basis data apa, perincian data yang diperlukan apa. Di perincian data yang diperlukan ada gambaran umum mengenai usaha. Gambaran umum tadi persis menceritakan yang di sini tadi. Yang mana sistem yang awalnya sama sistem yang bakal diajukan. Oke, perincian data pada data pelanggan, perincian data karyawan, data pakaian, MUA, biaya sewa, dekor. Jadi ini bikin tabel pelanggan, tabel karyawan, tabel pakaian, tabel biaya MUA, sama tabel biaya dekorasinya. Nah, inilah ceritanya, termasuk biaya sewanya ya. Termasuk nanti ada transaksi pelayanan, transaksi penyewaan, kemudian transaksi pemasangan dekorasi pernikahan. Kalau transaksi, kalau kita bilang nanti jadi query. Mudahan kamu ingat. Kalau tidak ingat, nggak tahu lagi aku sudah. Lempar aja bubuhanmu ke sungai. Lanjut di sini. Metode pendekatannya seperti ini nih. Setelah nanti mulai, kamu input data apa, maksudnya bikin form tabel apa, ya kan? Transaksi-transaksinya. Kemudian di sini proses bisnis yang bagaimana, tampilannya bagaimana, rumusnya bagaimana. Lanjutkan saja. Ini cerita tentang si aksesnya. Merancang table, relationship, query, form, summary, report. Ini nggak perlu insert user form, ini nantilah. Penulisan programnya ini ABCDE. Lanjut, alat analisisnya kita tabel, ya kan? Tabel apa dalam akses pengertiannya ya. Kemudian habis itu alat analisisnya tabel, apalagi kira-kira? Tabel, terus form, dan report. Nah, ini alat analisisnya. Kemudian sama perintah-perintah pada akses. Perintah pada akses apa? Perintah-perintah pada akses, tahu enggak perintahnya apa? Tahu enggak? Perintah-perintah pada akses. Kalau di Excel kan ada message box, data filter, user form, rank cell, SL down. Belajar enggak kamu? Kalau di aksesnya query, ya. Kemudian formula fungsi dalam akses apa? Sama aja seperti ini, enggak ada bedanya. Nah, terus lanjut lagi. Tapi akses kita main advanced filter. Nah, untuk versi akses nanti kalian kata kuncinya tadi gini. Pakai yang ada di Google gini ya. Nih, ketik aplikasi beleng-beleng. Nah, ketik aplikasi tugas akhirmu apa? Judulmu, ketik skripsi, nanti muncul di sini. Tapi kata kuncinya berbasis nanti dengan apa yang kamu dapat di internet. Oke, sampai di sini. Masalahnya ini ngantuk kalau teori. Kayak tadi didirikannya harus nyata ya. Sudah disetujui belum tempatnya? Sudah disetujui belum? Apa ini, guys? Observasi juga. Bank sampah langsung ke bank sampah. Iyalah. Harus penelitian langsung sama mau ngomong kah? Bapak nanti videonya dimasukkan YouTube kayak ini, Pak. Iya, aku masukkan YouTube. Oke, lanjut ya. Oke, ini ada tahun. Nah, ini kamu cari. Jadi gini maksudku. Dengan kamu belajar sekarang, studi kasus, kamu cari objeknya, kamu betul-betul nanti matang ketika nyusun TA. Kamu sudah terbiasa nyusun tugas akhir D3. Karena nanti semester 6-mu beda sama semester 6 AB. Semester 6 AB cuma PKL sama nyusun kan? Bubuhanmu ini masih banyak teori. Supaya kamu nggak stres, saat sekarang ini aku kasih penugasan pra-TA kayak gini. Jadi kamu sudah terbiasa. Termasuk kamu survei komunikasi dengan objeknya, ya kan? Kalau TA kamu sendiri datangi objeknya. Kalau ini rame-rame. Jadi kamu terbiasa. Kalau kakak tingkatmu sebelum kamu lahir biasa, masa kamu yang dilahirkan di sekarang kamu nggak biasa? Ya kan? Kan luar biasa itu. Oke, ada tanyakan lagi? Ganti aja daripada kamu stres. Ya. Oke, lanjut lagi. Ini bercerita tentang pelanggan karyawan di sana bagaimana. Kamu cari juga kondisinya bagaimana. Terus aktivitas kegiatan operasionalnya di sana bagaimana. Kamu cari juga. Kemudian visi misinya, kalau ada visi misi, kalau nggak ada ya sudah nggak usah ya. Terus di sini struktur organisasinya bagaimana di sana. Kalau di usaha jasa pengantin kayak gini doang. Nih, pengurus, MUA, sama dekorasi. Kemudian job disk-nya ini apa di sana?
Makanya kamu kerja kelompok. Kalau dia di sana nggak ada, tapi objeknya mau apa? Mau nerima kamu dijadikan objek ya kamu karang aja. Yang penting dia ada objek yang mau nerima. Terus nanti gini, ini kan software kamu buatkan, dia mau nerima kan, nanti terserah mau dipakainya atau enggak. Yang pasti ini objek sudah software ini sudah kamu serahkan ke dia, ke usaha itu untuk mempermudah kerjanya. Tinggal dia mau nerapkan apa enggak. Yang pasti ada surat tanda terima serah terimanya sudah digunakan. Termasuk nanti software itu, kenapa gini? Nanti ada tutorial cara menggunakannya kan? Nah, tutorial cara menggunakannya setelah itu ada di sini. Nah, ini penyajian data. Kalian ngambil data di perusahaan tadi. Kalau data perusahaannya enggak apa-apa simulasi, contoh doang ya. Yang penting objeknya nyata. Sampelnya tabel data karyawan, tabel data pelanggan, kalau ini rumah pengantinnya ya kan. Kemudian paket dekorasi, ini pun TA tingkatmu datanya simulasi. Tapi softwarenya diterapkan di tempatnya. Nih, kode dekornya ngapain, kemudian MUA-nya berapa bayarnya, pakaiannya berapa, seperti ini. Kemudian analisis dan pembahasan yang proses bisnis tadi, nih ceritanya. Kita tidak pakai UCAS diagram yang diceritakan tadi ya, kita pakai seperti ini aja kalian rancang. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Nih, alur proses bisnis pembayaran. Jadi ceritanya di sini, kalau rumah pengantin tuh pokoknya pendaftaran, dari proses pendaftaran sampai proses pembayaran. Kalau bengkel dari proses pendaftaran servis sampai proses pembayaran servis. Nah, di dalam pelanggan apa? Ada pelanggan input, artinya input tabel pelanggan ya dalam komputer kan. Kemudian karyawan yang menginput otomatis harus login pertama kali karyawannya kan. Termasuk nanti yang cetak nota atas nama siapa tuh di bawahnya. Kan karyawan tuh yang melaksanakan semua, berarti bikin tabel karyawan. Jadi ini simbolnya bikin tabel MUA, tabel biaya sewanya, sama tabel biaya dekorasi. Nah ini namanya simbol entitas. Entitas itu subjek dan objek yang terlibat dalam aplikasi informasi yang terinput dalam aplikasi komputer. Sementara yang bulat ini namanya simbol proses. Proses itu simbol kegiatan transaksional yang menjelma query. Bisa ngikutin? Nggak bisa? Nggak bisa kamu kelempar ke Sungai Mahakam. Kemarin nggak mancing udang masalahnya libur-libur. Nah, di sini misalnya pelanggan input data ke sini, ini nanti proses penginputan data pelanggan. Kemudian MUA, karyawan input proses MUA kan? Ada tabel MUA, ada tabel karyawan, ada tabel pelanggan. Masuk ke sini jadi query MUA. Kemudian tabel karyawan, sewa pakaian, pelanggan yang nyewa jadi query sewa pakaian. Kemudian ini nanti paket dekorasi jadi query apa? Dekorasi, proses sewa dekorasi. Jadi query-nya seperti itu. Kemudian terakhir ini cetaknya. Karyawan yang input pembayarannya atau mengeprint, mencetak notanya. Nah, ini namanya alur bisnis. Bisa kamu pahami? Nah, ini aku buat sesederhana mungkin yang kayak gini, biar kalau UCAS diagram tadi itu agak ngejelimet, tapi yang kayak gini agak sedikit masuk di kepala kita. Nah, ini ceritanya. Terlihat gambaran aktivitas, kamu bisa baca sendiri ya. Kemudian setelah itu, ya kan? Kemudian daripada itu, kita membuat entity relationship diagram. Setelah menentukan ceritanya tadi, bikin tabel, sebenarnya kita tentukan dulu. Oh, ini nanti hubungannya ke sini, hubungannya ke sini. Contohnya ERD, ini, kamu pernah lihat ini enggak? Ya, relationship itu namanya entity relationship diagram. Oh, ini nanti ini jadi ini. Ya kan? Karyawan, rias, sama jenis layanan jadi query transaksi rias. Kenapa ada rias master sama rias detail? Bisa enggak kamu jelaskan ke aku? Karena satu orang bisa atau satu nota itu bisa dipakai rame-rame gitu nah. Ibaratnya satu konsumen bisa melakukan lebih dari satu transaksi. Tapi kalau ini sewa pakaian juga gitu ya. Jadi satu orang bisa menyewa lebih dari satu pakaian, makanya ada yang detail. Tapi kalau ini tidak ada dekorasi. Jadi outputnya bukan berupa nota, tapi kwitansi. Satu orang melakukan satu
Saksi. Begitu ceritanya. Perbedaan nota sama kwitansi. Nanti listingnya, lembar kerja sheet-nya apa? Kalau Excel ini, kalau kita tabel pelanggan, kemudian tabel karyawan, kemudian kita tabel make up. Ini feed-nya ya, ini record-nya ya. Kemudian tabel, nah seperti ini. Jadi kenapa aku buka yang versi Excel-nya? Karena nanti di-combine. Excel kan Power ya. Nanti di-combine, intinya yang kayak ginilah. Logikanya Excel dengan Access sama, cuman beda ininya. Jadi kamu sudah, ketika Pak Umar menjelaskan, kamu sudah paham logika arah pikir Pak Umar kemana. Nah, paket dekorasi, nih paket dekor, tabelnya, ya kan? Kemudian nih transaksi. Kalau di Excel, dia sheet jadi satu ya. Yang query itu jadi satu sheet. Pakai rumus VLOOKUP sama HLOOKUP untuk menyatukan. Kalau kita nggak ada rumusnya, tapi kita namanya query, gabungkan beberapa tabel jadi satu. Itu kecapeknya di yang mengerjakan menggunakan Excel itu seperti itu. Cuman Excel kita akuin tampilannya cantik, makanya banyak yang ambil TA aplikasi berbasis Excel. Tuh, kita lanjutkan sampai aku ngomong. Nah, ini contohnya kwitansi ya. Oh iya, nota. Berarti aku ngantuk. Ini kasirnya, ini yang login, yang makanya ada tabel admin. Kemudian ini sewa pakaian kayak gini. Kalau ini kwitansinya bagus seperti ini. Tuh. Gimana? Sudah siap? Nanti rancangannya apa? Merancang user form, login. Nanti kita bikin user formnya kayak gini untuk loginnya. Tapi ini nanti terakhiran kalau kita sudah. Ketika login ada setting pengguna, tambah pengguna baru. Kemudian di sini ada rancang menu utama. Kalau kita pakai switchboard, nah, ini menu utama di akses. Di Excel. Nah, kemudian bikin user form-nya. Nah, kalau diakses gampang kan? Maksudnya tinggal kamu tambahin comment button-nya seperti ini. Kalau di Excel rumus semua. Nih karyawan, data karyawan, terus nih daftar pakaian. Pokoknya begitulah ceritanya yang harus kamu buat. Nah, makanya tugas kelompokmu ini berjalan. Andai kata nanti, Pak, Bapak nggak usah masuk, Pak, kami mau diskusi aja di kelas. Tapi harus ada progresnya. Karena kita tinggal 14 kali pertemuan lagi. Dalam 14 kali pertemuan bisa enggak kamu maksimalkan sesuatu? Dan namanya kuliah harus menderita. Kalau tidak ada penderitaan ya sudah, kamu akan rasakan sakitnya nanti masa tua. Apa nih? Lanjut? Atau mau istirahat? Kita berapa jam? Sampai jam 10. Masih lawas. Oke. Di sini sebentar bosku. Mana ya contohnya ya? Nah, ini kah? Ini belum selesai ya, kakak tingkatmu ini. Jadi ini rata-rata karena aku yang handle jurusan AB di akuntansi, itu dosen pembimbingnya banyak, Pak Paradika, Pak Umar Dhani, habis itu Pak Ibrahim, banyak yang bimbing, yang jago-jago. Kalau di jurusan AB sudah. Nah, ini dia ceritanya. Tuh, bikin seperti ini. Notariasnya ngeling seperti ini. Ini kalau akses ya kayak Excel ya kayak gini. Tuh. Kamu tahu kan perbedaannya? Ini Pak Ibrahim sudah ngajari kamu kan? Tuh. Form data karyawan, ketika di input proses ya kan? Pencarian datanya. Nih, cari data seperti ini muncul ya. Nah, kita lihat rumus pencarian datanya. Nih, rumusnya kayak gini aja. Diajarkan kan? Diajarkan. Nah, ini nggak penting kalau kita lebih mudah karena kita belajar akses. Oke, sampai di sini dulu. Kalau kamu mau ada yang mau ditanyakan? Yang ini, yang ngejom, paham aja kalau nggak paham pasti. Bapak nanti kan nggak bisa konsul-konsul ke Bapak, boleh kan? Bisa. Kayak apa kamu nggak konsul sama aku, mau selesai kalau kamu nggak ketemu aku. Ini bawakan aku mihun ya, jangan lupa. Oh. Oke, kita lanjut. Ada lagi nggak ditanyakan? Kalau nggak sudah garap sudah. Kejadiannya sama tentukan objeknya dari sekarang kalau mau ulang. Langsung kalian bagi per kelompok nyusun. Oke? Yang di rumah nggak tahu aku kayak apa caranya kau berkumpulan. Tapi kalau kamu nggak tahu, sebenarnya kalau kamu nggak takut COVID, ini kan ruang sebelah kosong ya. Ini kosong kan pagi kan? Masuk aja kalian semua. Tapi kalau ada razia langsung bagi 2. Tapi intinya bagi per kelompok biar efektif.
Kalau online kayak gini beleng-beleng kamu bingung mau ngapain. Nah, tapi ada 2 kelas 01, jadi bisa dimaksimalkan yang kosong. Oke? Ya, minggu depan kayak gitu aja kita ya. Oke, kalau gitu yang Jom ku akhiri dulu ya, biar ini kita jadikan video, nanti saya upload di YouTube. Di YouTube-nya, kamu udah tahu YouTube-ku kah? Siannya Pak. Oke. Kita end meeting.